Sudah memenuhi unsur-unsur ternyata unsur pidana sehingga bisa dilaporkan dengan pasal. Pidana begitu. Jadi langsung ditindaklanjuti. Ya mudah-mudahan cepat ketemu titik terangnya, Dit ya. Tapi berapa oknum teh yang dilaporkan? Saat ini 6. Dari siapa aja? Siapa aja? 337. 7. Siapa aja? Ya, kemungkinan akan bertambah nanti sepanjang perjalanan. Akan bertambah terus kan, ikut proseduralnya aja. Siapa-siapanya nanti pada saat BAP biar lebih jelas karena biar nanti pihak kepolisian juga kan nanti yang bakal menjelaskan juga gitu. Jadi kalau kita lebih ke ya udah kita udah istilahnya udah lapor, udah curhat, diterima dan memenuhi pasal ya kita lanjut jalur hukumnya. Kan ini kan apa namanya kan kita menunggu. Apakah ibu teteh seoknum masih hidup? Kata ya. Sebenarnya gimana deh? Sebenarnya kan memang almarhumah kan selalu meletakkan itu dalam berangkas. Kita anak-anaknya pun dikasih tahu ya password berangkas dan lain sebagainya. Dan beliau juga mempercayakan orang juga, sangat mempercayakan orang lain ya. Ya salah satu orang kepercayaan beliau juga berarti yang juga misalnya larinya sertifikat itu dari tempatnya gitu. Tapi Mbak ini ada unsur ada kong kali kong dengan notaris juga nggak sih Mbak? Iya oknum ya, pasti ada dua oknum notaris yang diduga juga ikut serta membantu, juga ada beberapa oknum mafia tanah lainnya yang diduga juga mafia tanah bekerja sama yang bermain yang mengarahkan ini semua. Berarti ikut melaporkan dua oknum notaris itu Mbak? Bukti-buktinya banyak sekali tadi yang kita lampirkan, salah satunya diantaranya adalah keterangan ahli waris yang salah digunakan, akte autentik ahli waris yang salah digunakan, yang kedua akte kuasa jual beli palsu karena kita tidak pernah hadir, lalu juga ada bukti juga penerimaan dari oknum notaris yang diduga juga menerima sertifikat tersebut gitu. Menguasai sertifikat tersebut. Ya, jadi kayak gitu. Jadi lengkap sih bukti-buktinya, bahkan komunikasi kita juga terkait dengan oknum-oknum tersebut juga kita lampirkan pasti nanti di saat BAP ya. Jadi kita tinggal nunggu jadwal BAP. Kemudian segera ya kita berusaha ya, tergantung Bapak Kepolisian. Pasal berapa Bang? Yang sudah pasti 266 ya. KUHP dan 285. 385. 8 tidak bergerak ya. Iya. Cara dari kerugian berapa Mbak? Asetnya itu senilai berapa sih Pak? Sebenarnya untungnya baru salah satu aset almarhumah gitu kan, yang memang kejadian ya, salah satu rumah yang di Cibubur kurang lebih nilai asetnya 10 miliar. Rumah tinggal almarhumah gitu. Jadi sejauh itu ya kurang lebih segitu. Mbak ada indikasi kepala desa juga itu terlibat Mbak? Belum tahu, makanya kita melaporkan biar kita ketemu titik terang sebenarnya siapa yang sebenarnya, jangan kita menduga-duga aja, tetapi benar-benar kita ketika udah tahu oknumnya siapa enak gitu, sehingga kita bisa juga warning ke masyarakat jangan sampai seandainya membuat di oknum notaris itu, atau jangan sampai ketipu dengan oknum mafia tanah tersebut. Saya juga akan memviralkan oknum notaris, oknum-oknum mafia tanah di media sosial, tujuannya biar tidak ada korban berikutnya. Jadi tujuannya juga kita melaporkan LP, ingin membuat LP, kita mau jelas siapa oknum-oknumnya, setelah itu saya pengen viralkan karena saya nggak mau ada korban-korban berikutnya. Dan tadi saya sempat bilang ada yang membuat itu orang belum. Nanti pada saat BAP, makanya saya bilang pada saat BAP akan lebih lengkap karena sekarang kalau kita salah sebut ya UU ITE kan jelas gitu, makanya saya juga nggak mau ceroboh. Makanya nanti kalau itu kan yang jelas juga pihak kepolisian akan menjelaskan. Kalau kita pribadi di sini hanya ingin menegakkan hak-hak kita sebagai ahli waris dan juga agar tidak ada yang namanya juga mafia tanah dan korban-korban berikutnya. Karena ini yang saya bilang, kita yang kakak saya seorang lawyer yang paham hukum saja berani mereka melakukan ini. Saya seorang public figure yang mungkin teman-teman persnya enak, saya tinggal minta tolong gitu, itu aja mereka berani. Yang saya khawatir bagaimana
bagaimana orang yang awam hukum, bagaimana orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya khawatir sekali bakal terjadi ke pihak-pihak yang lain gitu. Dengan adanya kita speak up, biar jangan ada korban selanjutnya, makanya saya pasti akan viralkan ketika pihak kepolisian sudah menemukan siapa tersangkanya atau terdakwanya, saya pasti akan memviralkan biar gak ada korban-korban berikutnya.